Ya Tuhan, mengenang peristiwa besar yang bersejarah dalam perjalanan negeri kami. Peristiwa 109 tahun yang lalu, ketika para bapa bangsa kami menyerukan kesatuan dalam kebinekaan negeri ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Supaya dengan demikian di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah ujaran-ujaran kebencian, di tengah-tengah penghalalan segala cara demi kekuasaan yang sedang menerpa negeri kami tetap dapat bersikap layaknya anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Berkatilah ya Allah, para hamba-hamba-Mu yang akan membaca Alkitab, melantunkan mazmur dan memberitakan firman Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Supaya lewat semuanya itu ya Allah, kami mengerti yang Engkau inginkan kami kerjakan, kami serukan di tengah-tengah pergumulan negeri kami. Mari Bapa, bersabdalah kami merindukan kehendak-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus tobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai antar bacaan terambil dari Mazmur 66.
kedua dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kami tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena perbuatan baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang memperjakan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh perhiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga. Sudah segala dan segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian sabda Allah. Syukur pada Allah. Bacaan ketiga dari Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kebinekaan adalah anugerah besar bagi bangsa kita. Almarhum Eka Dharma Putra, Pendeta DKI, dahulu sering sekali menyatakan dan mencatat dalam beberapa tulisannya bahwa kebinekaan adalah anugerah agung bagi Indonesia. Kalau ada amanat agung dalam Matius pasal 28 dan kita ada di Indonesia, maka amanat agung itu mesti ditempatkan dalam konteks Indonesia, yaitu kepelbagaian, kebinekaan. Itu adalah anugerah agung bagi negeri kita. Para bapak bangsa sangat menyadari dan menghayati hal ini. Mereka mendirikan organisasi-organisasi yang mengutamakan persatuan di tengah-tengah kebinekaan, di tengah-tengah perbedaan bangsa kita, perbedaan agama, suku, etnik, bahasa, dan perbedaan yang lain-lainnya. Dalam semangat itulah Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 dilaksanakan. Sebuah tekad, sebuah semangat bahwa negeri ini harus bersatu di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada, tersertakan, diberikan Tuhan di dalam. Kesadaran atas dan penghormatan terhadap kebinekaan di tengah-tengah persatuan ini terpatrikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram dengan sangat kuat, dengan sangat kokoh oleh burung Garuda Pancasila yang adalah lambang negara kita. Tak sembarang ditaruh di sana, bukan sekedar penghias, ia dilekatkan di sana. Ia ditaruh dalam cengkeraman yang kokoh burung Garuda Pancasila. Dengan ini mau mengatakan, siapapun yang hendak, yang berusaha mengganggu kebinekaan dalam kesatuan ini akan dicakar, akan dihadapi oleh burung Garuda beserta seluruh warga negara Indonesia yang ada di dalamnya. Namun akhir-akhir ini kesadaran dan terutama penghormatan terhadap perbedaan ini, terhadap kebinekaan ini mengalami ancaman yang sangat serius yang tidak boleh dipandang remeh. Sekelompok orang dengan sangat keras meneriakkan rasa anti terhadap kebinekaan. Masyarakat ditarik begitu rupa dalam semangat fanatisme kelompok yang memandang dan menempatkan mereka yang berbeda sebagai musuh yang kalau tidak bisa dilenyapkan, paling tidak dilemahkan, dibatasi, dikurangi hak dan perannya di tengah-tengah republik yang kita cintai. Sekali lagi saya ulang. Sekelompok orang dengan sangat keras menyerukan anti perbedaan, menarik warga dengan memakai media sosial sebagai instrumen untuk memandang dan menempatkan mereka yang berbeda sebagai musuh yang kalau tak bisa dilenyapkan, paling tidak dilemahkan, dibatasi, dikurangi peran dan haknya di tengah-tengah Republik Indonesia yang kita cintai. Semangat fanatisme kelompok ini ditiupkan begitu rupa sehingga kebenaran dan keadilan sekalipun akan ditolak. Bayangkan,
kebenaran dan keadilan pun akan ditolak jika itu berasal dari kelompok yang berbeda. Bukan hanya kebenaran dan keadilan. Orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, yang mau memberikan hidupnya dengan tulus untuk negeri tercinta, akan dimusuhi, akan difitnah, akan disingkirkan bila ia berasal dari kelompok yang berbeda. Kenyataan ini, dan ini bagian dari firman Allah. Oh, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenyataan ini telah menyebabkan aneka respons warga bangsa, bukan hanya yang tinggal menetap di dalam negeri kita, tapi yang tersebar di berbagai pelosok dunia. Aneka respons muncul. Ada yang marah, ada yang frustrasi, dan lalu enggan lagi memperjuangkan kebenaran dan keadilan, enggan lagi menjadi orang jujur dan bersih. Bahkan mungkin ada orang yang lalu tak lagi ingin tinggal di negeri ini, tak ingin kembali ke negeri ini kalau mereka di luar negeri, karena negara ini dianggap gagal mempertahankan kebenaran dan keadilan. Negara ini dianggap gagal melindungi orang yang adil, yang benar, yang memberikan dirinya, mengabdikan hidupnya bagi orang-orang yang miskin, bagi yang terpinggirkan. Tak bisa disalahkan. Itu rasa, itu perasaan, dan perasaan tak pernah salah. Atau kalau tetap memilih bertahan tinggal di negeri ini, namun hati diliputi oleh rasa gentar, rasa takut, karena apa yang terpampang di depan mata tampak terlalu besar, terlalu menakutkan, sukar untuk dilawan, sulit untuk diatasi. Itulah faktanya. Tidak mudah. Jangan menganggap remeh, walau hanya sekelompok terhadap aneka respons ini. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 yang tadi sudah dibacakan mengingatkan kita bahwa Roh penolong yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah roh kebenaran. Roh kebenaran. Dan dunia tidak mengenal roh kebenaran itu. Dan dunia memang menolak roh kebenaran itu. Artinya, ketika ada orang-orang yang berupaya melakukan, memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, maka dunia ini potensial menolaknya. Sebab dunia tidak mengenalnya. Melakukan kebenaran bukan saja tidak menuai pujian dan pengakuan, sebaliknya malah dapat menimbulkan dan membawa cemoohan, dapat menimbulkan dan membawa penolakan, dapat menimbulkan dan membawa penghancuran. Dan kalau harus menghadapi penolakan dan penderitaan, penyingkiran, ketika kita mengusahakan kebenaran itu, melakukan kebenaran, menjadi orang yang benar di tengah-tengah bangsa yang bengkok,
Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14 mengingatkan, jangan takut dan gentar. Jangan takut dan gentar. Sebab Yohanes 14 ayat 17, Tuhan terus menyertai dan mengiringi orang yang melakukan kebenaran. Kita tak ditinggalkan seperti yatim piatu. Tuhan terus beserta kita. Di sini memang terdapat paradoks. Orang-orang yang melakukan kebenaran akan mengalami penolakan dari dunia. Dan kalau dunia menolak, kita akan merasa sendirian. Namun pada saat yang sama, ketika merasa sendirian itu, sesungguhnya orang yang melakukan kebenaran itu tak pernah sendirian, sebab Tuhan menyertai dan mengiringi. Orang-orang yang berjuang, yang sungguh-sungguh berjuang dalam kebenaran, telah mengerti dan sangat merasakan hal ini. Orang-orang seperti Nelson Mandela, atau sekarang di negeri kita Ahok yang sedang berada di penjara, sungguh-sungguh menghayati arti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan. Apa sih yang membuat orang itu begitu kuatnya? Apakah dia manusia super? Saya rasa dalam hatinya ada rasa gentar, tapi dia tak membiarkan rasa gentar itu menguasai dia, karena ia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Semalam ketika menyiapkan khotbah ini dan diskusi mengenai situasi, termasuk kegelisahan saya mengenai suasana negeri kita, istri saya bilang begini, itu istrinya itu Pak, luar biasa. Kalau kamu yang mengalami itu, aku akan bilang sudah Pak, berhenti. Mungkin wah, ibu pendeta kok contohnya orang lain. Tapi itu yang dia rasakan. Walaupun saya sangat yakin seperti Pak Ahok dan keluarganya sekarang merasakan, ketika itu benar-benar terjadi, kita akan merasakan bahwa Allah tak pernah membiarkan kita sendiri. Tapi ungkapan tadi dari istri saya dan saya sendiri mengatakan, aku tak yakin apakah aku bisa setegar itu kalau itu harus juga terjadi pada saya. Itu perasaan kita. Tapi sekali ketika itu benar-benar ada, ini mengatakan betapa menakutkan situasi. Tapi dalam situasi yang menakutkan itu, kita akan merasakan bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kita. Orang-orang yang mengalaminya betul-betul merasakan. Ada banyak tokoh-tokoh dunia yang mengalami seperti itu. Tapi tidak hanya dirasakan langsung, kehadiran penyertaan Allah tak hanya dirasakan langsung dari tempat yang maha kudus menyapa hati. Penyertaan Tuhan itu juga dapat terjadi melalui orang-orang yang mendukung. Dan itulah yang misalnya terlihat dalam aksi 1000 lilin, bukan hanya di negeri kita, bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi warga negara Indonesia di luar negeri dan orang-orang asing, orang-orang bangsa lain di negara mereka. Memang suaranya mulai dari kecil. Cahaya lilin yang dinyalakan juga mulai dari 1, 2, 3, 4, 1000, 10.000, puluhan ribu lilin. Dan itu adalah bentuk penyertaan Allah
Dan inilah yang saya katakan tadi, kita mengimani dan merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Warga bangsa ini yang selama ini tidur nyenyak tak bersuara, satu persatu puluhan, ratusan, ribuan, Tuhan mulai bangun dari tempat tidurnya, siuman dari tidur panjangnya untuk menyatakan, meskipun harus mengalami penolakan dan cacian, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa gentar, karena kebenaran harus tetap kita wujudkan, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Kebenaran itu kita wujudkan melalui perbuatan baik. Sebab kebenaran dan kebaikan adalah dua hal yang bertumpang tindih secara tepat. Kebenaran dan perbuatan baik, dua hal yang bertumpang tindih secara tepat. Ini kita simpulkan dari penyebutan kebenaran dan perbuatan baik secara bergantian dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Dalam ayat 13, siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu kalau engkau berbuat baik, perbuatan baik? Yang 14, kalau engkau harus menderita karena kebenaran. Perbuatan baik dan kebenaran adalah dua hal yang berhimpit secara tepat. Kebenaran mesti mewujud pada sebuah tindakan kebaikan, tindakan yang nyata, tindakan yang jelas, tindakan yang dapat diraba, tindakan yang dapat dilihat. Karena itu, sekali lagi dan sekali lagi, kita harus tetap berbuat baik bagi sesama di negeri ini, apapun yang terjadi dan apapun yang kita hadapi. Karena untuk itu Tuhan memanggil. Ketika sekelompok orang menolak kebenaran dan keadilan, bahkan menolak orang yang berbuat baik, benar, adil, hanya karena berasal dari kelompok yang berbeda, maka perbuatan baik kita harus melampaui batas-batas kelompok, batas-batas warna kulit, melampaui batas agama, melampaui batas status sosial. Saya ulang. Ketika sekelompok orang menolak kebenaran dan keadilan, bahkan menolak orang benar dan adil, karena ia berasal atau mereka berasal dari yang berbeda, maka perbuatan baik yang kita wujudkan harus melampaui perbedaan mana, melampaui perbedaan agama, melampaui perbedaan status sosial. Tetapi tidak hanya berbuat baik, kebenaran juga perlu diproklamasikan, perlu diberitakan. Tuhan Yesus selalu memberitakan, menjelaskan yang ia lakukan dan melakukan yang ia katakan. Ia katakan, mari kepadaku yang lapar dan ia beri makan orang. Ketika ia menyembuhkan mata yang buta, ia menjelaskan, ini agar supaya nama Tuhan dimuliakan. Ia mengatakan, tidak hanya berkarya. Saya mengatakan, saya merasa sebagai orang GKI, kalau hanya berbuat baik kita sudah biasa dan paling mudah terjadi di kita. Gampang test case-nya. Kalau ada bencana, lalu Sinode menulis surat kepada jemaat-jemaat, lalu musyawarah jemaat untuk bantuan kepada saudara-saudara yang mengalami bencana, itu langsung bergerak. Uang diberikan dengan tak pelit. Itu sudah baik. Tetapi tidak cukup. Negeri kita memerlukan proklamasi, memerlukan suara. Sudah saatnya aksi diam kita tinggalkan. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, bahkan menyatakan keberpihakan, berpihak pada yang benar. Dan itu kita lakukan dengan tulus, tanpa pamrih. Dalam bahasa surah 1 Petrus pasal 3 ayat 16,
perbuatan baik dan seruan keberpihakan itu kita lakukan dengan hati nurani yang murni. Ketulusan, hati nurani yang murni membuat kita tidak kecewa apalagi marah ketika ditolak. Orang tulus tidak akan marah ketika ditolak, karena orang tulus nothing tulus. Sekali lagi, sikap diam sudah saatnya kita tinggalkan. Diam berarti memihak yang salah. Diam berarti memihak yang jahat. Diam berarti memihak yang menindas. Diam berarti memihak yang memfitnah. Diam berarti memihak yang memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Kalau di depan kita ada seorang anak usia 20 tahun menghajar anak 10 tahun dan kita diam, artinya kita memihak kepada yang menghajar. Tidak boleh diam, harus berpihak kepada yang benar, berpihak kepada yang ditindas. Diam adalah cerminan rasa takut yang seharusnya tidak boleh lagi menguasai kita sebagai orang-orang yang percaya pada penyertaan Tuhan. Rasa takut itu wajar. Bahkan khotbah saya minggu lalu di Surabaya, saya katakan rasa takut itu adalah anugerah. Oleh rasa takut itu kita terselamatkan, bebas dari kematian yang belum tiba waktunya. Kalau nggak ada rasa takut, kita nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan, ditabrak orang mati kita. Kalau nggak ada rasa takut, ibu-ibu pulang nanti sore goreng ikan atau ayam, lalu nggak usah pakai sendok untuk mengaduk-aduk ikan di dalam apa itu minyak, pakai tangan aja, orang nggak takut kok. Rasa takut membuat kita selamat. Itu wajar, itu anugerah Allah, tapi jangan biarkan rasa takut menguasai. Karena serukanlah terus keberpihakan pada kebenaran. Banggalah menjadi warga negeri ini. Banggalah menjadi bangsa Indonesia. Jangan malu menjadi bangsa Indonesia, entah dimanapun engkau pergi. Berkaryalah bagi Indonesia, ibu pertiwi yang melahirkan dan membesarkan kita dengan kekayaan alamnya yang masih terus ada. Hati-hati bisa habis terkuras. Teruslah berbuat baik di negeri tercinta ini. Jangan gentar. Jangan kecewa dan putus asa ketika ditolak. Karena Tuhan menyertai kita dan karena kita Indonesia. Teruslah berbuat baik. Jangan kecewa. Apalagi gentar ketika ditolak. Karena Tuhan menyertai kita dan karena kita Indonesia. Saya akan mengakhiri khotbah ini, saudara-saudara, dengan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Baru selesai jam 10 malam semalam saya tulis lagunya dalam kegelisahan tentang negeri ini. Jam 5 pagi saya kirim ke Hedo tadi untuk dipelajari. Saya ajak kita menyanyikan bersama lagu ini, ya. Kami nyanyikan, boleh ikut. Lalu setelah selesai kita ulangi, kita nyanyikan bersama-sama. Dari awal kalau bisa mengikuti, setelah ini nyanyiannya kita nyanyikan dengan ringan tapi penuh perasaan kecintaan pada Pertiwi. Judulnya adalah Semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, tanah air
karena Tuhan beserta kita, dan karena kita Indonesia. Saya ulangi, kita ulangi bersama-sama. Jangan gentar berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Jangan gentar, karena Tuhan beserta kita, dan karena kita Indonesia. Karena kita Indonesia. Sampai